Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini di waktu yang sempit ini, kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan fikih zakat terkait dengan pihak-pihak yang berhak menerima zakat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 asnaf, 8 golongan di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya hanya mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat. Itu dalam surah At-Taubah ayat 60. Untuk 3 pihak yang berhak menerima zakat itu sudah kita bahas, yaitu fakir, miskin, dan mu'allaf. Fakir, miskin, dan amil. Kali ini kita akan bahas adalah urutan yang keempat, yaitu wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang dilembutkan hati mereka. Ada pemahaman yang butuh untuk diluruskan, bisa dikatakan keliru. Ketika mendengarkan kalimat mu'allaf, selalu dalam bayangan kita secara umum adalah seorang yang baru saja masuk Islam, dari orang kafir dari berbagai agama, ya, maka disebut dengan mu'allaf. Sebenarnya ini adalah satu bahagian dari mu'allaf, ya. Sebagaimana definisi dari mu'allaf, yaitu alladzina tu'allafu qulubuhum, yaitu orang-orang yang dilembutkan hati mereka. Maka ini bisa jadi dari kalangan orang muslim, bisa jadi juga dari orang kafir. Ya. Jadi bisa jadi orang dia muslim, bisa juga dari orang kafir. Yang jelas mereka semua ini adalah, ya, orang-orang yang lemah hatinya, lemah imannya. Sehingga diharapkan dengan diberikannya harta kepada mereka, maka mereka ini akan semakin kuat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah disebutkan ada 2 macam dari mu'allaf. Yang pertama dari orang muslim, kemudian yang kedua dari orang kafir. Dan dari orang muslim ini ada 4 bagiannya. Yang pertama adalah
sadatun muta'una fi qaumihim aslamu wa imanuhum dha'ifun fayu'tauna tasbitan lahum, yaitu para pemimpin orang Islam tapi pemimpin ya yang ditaati di kaumnya, punya masa seperti itu, yang mereka sudah masuk Islam tapi iman mereka lemah, maka mereka diberikan zakat tersebut untuk menguatkan mereka, menguatkan hati, ada kecondongan ya dengan Islam, imannya lemah, jadi semakin kuat imannya. Agar apa? Ya agar nanti bisa ya lebih peduli dengan kaum muslimin. Nah, seperti itu. Kemudian sanian yang kedua, qaumun lahum syarafun wa riyasatun aslamu wa yu'tawna litarghibi nadhairihim minal kufari liyuslimu, yaitu satu kaum yang mereka memiliki kemuliaan dan kepemimpinan, yang mereka sudah masuk Islam dan diberikan harta zakat kepada mereka untuk memotivasi mereka untuk mengajak orang-orang kafir itu agar bisa masuk Islam. Ya mungkin mereka ini punya kedudukan, punya kepemimpinan ya di wilayah orang kafir, punya pengaruh ya, sehingga ketika diberikan harta zakat kepada mereka, mereka ini bisa untuk membantu kaum muslimin atau bisa membantu untuk persebaran Islam kepada orang-orang kafir di wilayah mereka. Ya, demikian, agar bisa masuk Islam. Kemudian yang ketiga, ya, sinfun yuradu bi ta'allufihim an yujahidu man yalihim minal kuffar wa yahmu man yalihim minal muslimin. Yaitu sekelompok kaum muslimin yang mereka ini diberikan harta zakat agar semakin lembut hati mereka, agar mereka mau untuk berjihad ya terhadap orang-orang kafir yang ada di sekitar mereka dan menjaga orang-orang muslim yang ada di sekitar mereka. Nah, begitu. Ya. Diberikan harta zakat kepada mereka, ya. Kemudian berikutnya yang keempat, rabi'an sinfun yuradu bi i'ta'ihim minaz zakati an yujibbu az-zakah mimman la yu'tiha, yaitu satu kelompok orang yang dimaksudkan ketika memberi harta zakat kepada mereka agar mereka bisa mengumpulkan zakat dari orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi yang jelas mereka ini punya pengaruh ya. Yang kalangan kaum muslimin ini, mereka ini punya pengaruh di wilayahnya ya, baik itu ya untuk mengajak masuk Islam, pertama menguatkan mereka, kemudian mengajak orang-orang kafir masuk Islam, kemudian menjaga wilayah kaum muslimin, ya, menjaga wilayah kaum muslimin, menjaga orang-orang Islam, dan bisa berjihad dengan orang-orang kafir. Begitu juga bisa mengumpulkan zakat dari orang-orang yang enggan bayar zakat pula. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kelompok dari orang-orang kafir yang mereka diberikan zakat juga, itu ada dua kelompok orang. Awalan yang pertama, man yurja islamuhu fayu'ta litamila nafsuhu ilal Islam, yaitu orang yang diharapkan keislamannya. Nah, ini belum masuk Islam, namun diharapkan ya keislamannya, lalu diberikanlah harta zakat kepadanya agar dirinya condong kepada Islam. Nah, seperti itu ya. Jadi asalnya kafir,
Bukan ketika dia sudah masuk Islam baru berhak untuk terima zakat. Enggak, ketika kafirnya pun bisa ya diberikan harta zakat untuk motivasi dia. Kemudian yang kedua, sanian man yakhsha syarrahu atau man yukhsha ya syarruhu wa yurja bi'atiyatihi kaffu syarrihi wa kaffu ghairihi ma'ahu, yaitu orang yang dikhawatirkan keburukannya dan diharapkan dengan memberikan harta zakat kepadanya, maka dia menahan keburukannya dari orang Islam dan menahan ya pihak lain ya orang yang bersamanya dari memberikan ya menimpakan keburukan kepada kaum muslimin. Nah, seperti itu para hamba Allah. Jadi orang kafir ini ya diberikan harta zakat kepada mereka, maksudnya adalah untuk yang mencegah keburukan-keburukan mereka ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apakah ini termasuk pajak? Saya kira ini bukan pajak ya. Ini bukan pajak. Kalau pajak itu kan ada paksaan dan kita berada di wilayahnya. Namun ini tidak. Ya, ini tidak dipaksa. Hanya kaum muslimin memandang ya untuk menjadikan harta zakat ini sebagai sebab yang membawa maslahat ya, yang dengannya Allah memberikan kemaslahatan, yaitu tercegahnya keburukan orang kafir ya kepada kaum muslimin ya, atau masuk Islam masuk ke dalam Islam. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana pemahaman mu'allaf dengan definisi orang sekarang bahwasanya mu'allaf itu adalah orang yang baru saja masuk Islam, yang lemah keimanannya? Ini bisa dikategorikan yang pertama ya. Walaupun yang pertama ini disebutkan dia sebagai orang yang ya orang Islam yang dia ditaati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Yang jelas para hamba Allah, kelemahan iman ya ini butuh untuk dikuatkan. Dan cara menguatkannya bisa dengan pemberian zakat kepadanya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini ada hikmah di balik ini para hamba Allah, bahwasanya kita boleh menjadikan harta sebagai sarana dakwah dengan berbagi ya kepada orang-orang yang masih lemah dalam iman, dalam ilmu, dalam amal. Yang dengan berbagi tersebut ini akan menguatkan mereka. Walaupun barangkali orientasi atau motivasi orang-orang yang menerima zakat ketika itu atau harta ketika itu motivasinya adalah murni, awalnya adalah harta itu. Tapi tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Karena fungsinya memang untuk menguatkan iman mereka. Ya, dengan cara diberi dia, kan semakin ada kecondongan hati bahwasanya orang yang memberinya itu adalah orang baik, orang yang perhatian kepadanya, orang yang berempati kepadanya. Maka dengan seperti itu akan memunculkan kecondongan dalam dirinya kepada orang itu terlebih dahulu. Nah, kemudian orang tersebut ya itu jangan sampai membiarkan ini begitu saja. Oleh karenanya butuh diedukasi tentang nilai-nilai akidah yang benar ya, tentang iman kepada Allah ya, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk ya, mengimani Allah, mengajarkan tauhid kepadanya, mengenalkan Allah kepadanya sehingga dia cinta kepada Allah, mengenalkan Islam ini kepadanya sehingga dia cinta dengan agama Islam ini, kemudian mengenalkan kepadanya tentang Rasulullah SAW agar dia cinta kepada Rasulullah. Nah, kalau sudah muncul cinta, maka hilang motivasi dan orientasi ya untuk mendapatkan harta dari dirinya. Pemberian harta itu hanya untuk memunculkan kecondongan kepada dirinya. Ya, memunculkan kecondongan pada dirinya kepada orang yang memberi. Lalu dengan itu maka ya
mudah bagi orang yang memberi tersebut ya untuk bisa memberikan arahan dan petunjuk. Oleh karenanya ya orang-orang yang mendapatkan zakat ini dari orang-orang yang lemah imannya, seperti contohnya orang-orang fakir miskin yang barangkali tidak taat kepada Allah, kurang ilmunya, kurang cintanya kepada Islam, ya lemah imannya. Nah, ini bisa diberikan motivasi, diberikan edukasi tentang keislaman. Ya, seperti itu agar muncul dia cinta terhadap Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini semestinya ya yang menjadi orientasi, karena ternyata orang yang berhak untuk terima zakat itu adalah orang-orang yang dilembutkan hati mereka agar kuat hati mereka, ya, yang dijinakkan hati mereka agar semakin kuat hati mereka, yang asalnya mereka itu lemah imannya agar kuatlah iman mereka. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana untuk kuat iman mereka? Ya tentunya dengan edukasi keagamaan, ya, yaitu nilai-nilai Islam yang ditanamkan kepada mereka tentang keimanan, ya, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang 6. Ya, di situ ada tauhid juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cinta kepada agama Islam ini, kemudian cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, seperti itu para hamba Allah. Nah, kalau sudah kuat, maka insya Allah Ta'ala mereka dibiarkan kemanapun, insya Allah akan insya Allah kuat. Bahkan ketika ada tuntutan jihad, ya, mereka bisa ikut turut berjihad. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketika sudah kuat iman mereka, tentunya demikian, ya. Jadi tidak mengapa sesungguhnya menjadikan harta sebagai ya sarana dakwah, ya sarana dakwah, berbagi. Coba perhatikan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Rasulullah SAW dahulu di antara dakwah beliau itu, penopang dakwah beliau, maksudnya yang turut membantu dalam dakwah beliau itu adalah siapa? Istri beliau. Siapa istri beliau ketika awal-awal dakwah itu? Yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang sesungguhnya beliau ini kaya raya. Tapi ternyata harta beliau terus berkurang. Kenapa? Karena untuk membantu Rasulullah SAW dalam dakwah. Di mana dakwah Nabi SAW itu memulai dari orang-orang yang kecil, orang-orang yang du'afa, yang tentunya lemah iman mereka, yang juga lemah strata sosial mereka, lemah ekonomi mereka. Jadi Rasulullah memberikan bantuan, ya, yang terlilit hutang, yang berbagi harta kepada mereka. Nah, seperti itu, ya, untuk menguatkan hati mereka. Perhatian kepada orang-orang yang lemah ekonominya ini penting untuk dakwah. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun contohnya ya ketika mereka hadir itu, contohnya kalau kita buat seperti ini, hadirnya mereka itu asalnya awalnya adalah memang untuk harta itu, ya. Jadi contoh mau buat kajian di masyarakat, nggak apa-apa dibagi makanan, berbagi makanan, tidak mengapa, ya, bukan sebuah kesalahan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berbagi uang bahkan pun tidak mengapa. Kita tahu para hamba Allah, orang-orang misionaris saja, ya, menjadikan sebahagian kaum muslimin yang lemah iman dan lemah ekonominya untuk keluar dari Islam menjadi murtad itu dengan berbagi harta yang remeh. Apa itu harta yang remeh? Seperti contohnya adalah mie dalam bungkusan, yaitu ya dalam bentuk kardus-kardus dibagi-bagi, demikian. Dan sedikit uang, mungkin kalau butuh uang 20.000, 50.000 dibagi ke kepala keluarga atau ke keluarga. Seperti itu. Yang ini kita katakan ini remeh, ya. Tapi ternyata berhasil membuat sebagian kaum muslimin yang lemah iman dan lemah ekonominya itu untuk keluar dari Islam. Permasalahannya, kenapa orang Islam tidak perhatian kepada saudaranya yang demikian? Yang sudah tahu lemah iman ini, kan gitu kan?
Yang lemah ekonomi ini kenapa tidak perhatian? Itu di situ masalahnya. Ya. Ya, kita memang tidak bisa dipersalahkan dengan secara mutlak karena ini tanggung jawab bersama. Nah, oleh karenanya ini butuh kita sentuh. Selain kita memberikan perhatian terhadap ekonomi mereka, contohnya kita berbagi gitu ya. Yang dibagi itu harta zakat. Maka setidaknya setelah kita memberikan harta zakat kepada mereka, kita juga berbagi share. Apa itu? Ilmu agama tentang hal-hal yang sangat penting bagi mereka agar mereka ini bisa kuat imannya. Begitu. Karena fakta di lapangan kita dapatkan para misionaris berhasil untuk memurtadkan mereka. Gitu loh. Nah, bagian kita di mana di sini, peran kita? Nah, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jangan sampai ini digarap oleh orang-orang misionaris. Yang mereka juga kuat dari sisi apa? Sisi ekonomi. Ya. Disokong, disuntik, diinjek itu ya harta kepada mereka untuk berbagi. Nah, kita masih begitu juga. Ya, kita harus membuat satu upaya lembaga amil zakat begitu yang bisa untuk mengcover mereka-mereka yang lemah imannya ini. Peduli dengan mereka. Karena nggak dipungkiri memang demikian. Ada dari kalangan kaum muslimin demikian. Yang terlahir muslim atau setidaknya ya baru masuk Islam juga tapi tidak kuat imannya. Karena ekonomi, ujian ekonomi terkait dengan ekonomi, lemah ekonominya. Lalu ada yang perhatian dari orang-orang kafir, padahal dia misionaris punya misi untuk menyampaikan agamanya, ya. Ternyata perlahan tapi pasti usaha misionaris berhasil membuat mereka murtad. Nah, kita harus bertanggung jawab di sini. Setidaknya kita buat satu usaha yang demikian. Perhatian dengan orang-orang yang lemahnya dua. Lemah imannya karena lemah pengetahuan tentang Islam, sehingga nggak cinta dengan Islam, nggak cinta dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak cinta dengan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, nggak cinta dengan Islam, sehingga tawaran harta yang sedikit itu karena yang kedua lemah ekonominya itu membuat mereka keluar dari Islam dengan mudah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini penting ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, apakah terputus hak bahagian ya orang-orang yang dijinakkan hati mereka ini, dikuatkan hati mereka ini, ataukah masih tersisa setelah wafatnya Nabi SAW? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ya hak zakat untuk para mu'allaf yang dikuatkan hati mereka ini masih tersisa, masih ada dari harta zakat pada harta zakat ya, sebagaimana ya pihak-pihak lain yang berhak terima zakat, sebagaimana disebutkan dalam surah ya At-Taubah ayat 60. Nah, ini pendapatnya Imam Ahmad dan yang menjadi pegangan dalam mazhabnya Maliki dan Syafi'i, dan ini pendapatnya Hasan Saleh ya, kemudian Imam Zuhri juga. Kemudian ada pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan sudah terputus setelah wafatnya Nabi SAW. Ini pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ya, alasannya karena Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan Islam dan Allah tak butuh lagi kepada orang-orang yang dikuatkan hati mereka. Demikian. Mereka ini berdalilkan dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang punya kebijakan bahwasanya beliau tidak memberikan bahagian dari harta zakat tersebut ya kepada yang dahulu pernah diberikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Apa kata beliau? Huwa syai'un kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tikumuhu liyata'allafakum wal ana qad a'azzallahu al-islam wa aghna ankum. Itu adalah sesuatu yang dahulu Rasulullah SAW berikan kepada kalian agar ya menguatkan hati kalian. Namun sekarang Allah sudah memuliakan Islam dan Allah tak butuh lagi kepada
ya kalian. Allah maksudnya Islam tak butuh lagi untuk penguatan terhadap kalian. Nah, seperti itu. Namun wallahu taala pendapat yang kuat bahwasanya yang dimaksudkan oleh Umar radhiyallahu an dengan ungkapan ini itu sekarang adalah di masa kekhilafahannya. Namun bisa jadi orang-orang yang mu'allaf ini, yaitu orang-orang yang memang dikuatkan hatinya ini, ada di setiap zaman, ada di setiap masa, ya, yang mereka ini butuh dikuatkan hati mereka. Adapun di zaman beliau, di zaman Umar radhiyallahu an ketika jadi khalifah, ini tidak ada lagi orang-orang seperti ini karena sudah kuat. Buktinya, ya. Ketika dibuka peperangan, banyak dari kaum muslimin ya, mereka itu siap untuk ikut perang. Nah, seperti itu. Nah, ini pandangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya beliau sebenarnya tidaklah menggugurkan hak ya dari harta zakat ya, haknya orang-orang mu'allaf, tidak. Ini hanya ya beliau pandang di kekhilafan beliau lah ya, tidak ada orang-orang yang mu'allaf ketika itu. Yaitu orang yang pernah diberikan di zaman Rasulullah dahulu, itu sudah kuat di zaman Umar, hati mereka, iman mereka. Jadi tak perlu lagi diberikan. Artinya bukan sebenarnya Umar radhiyallahu anhu menggugurkan hak mereka, bukan. Ya. Maksudnya orang-orang yang mu'allaf itu bukanlah digugurkan haknya dari keberhakan menerima zakat, bukan. Bukan sama sekali, bukan secara mutlak, bukan. Maksudnya adalah orang-orang yang pernah diberikan harta zakat ya oleh Rasulullah di masa Rasulullah, di masa Umar keimanan mereka sudah kuat, jadi tidak butuh lagi dengan harta zakat itu maksudnya. Demikian para hamba Allah. Jadi pendapat pertama ini yang lebih kuat, wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, sepertinya sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan dulu. Tentunya dalam penyampaian ini para hamba Allah rahimani warahmatullah itu ada kekurangan kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Bagi siapapun di antara kita yang ingin dapat pahala sebuah rumah di surga, karena ini pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang ingin mendapatkan pahala minimal dari apa yang kita infakkan 700 kali lipatnya, karena ini merupakan bentuk infak fisabilillah. Dan siapapun yang ingin mendapatkan pahala yang terus menerus dan mengalir terus, ketahuilah bahwasanya Masjid Al-Muwahhidin ini sudah dimanfaatkan untuk salat 5 waktu dan kajian-kajian ilmiah. Silakan bantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin dengan mentransfer sebagian harta kita ke BSI, ke rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.